ibadah kita lagi pada pagi hari ini. Saya mengajak adik-adik untuk berdiri semuanya dan kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Semua hari adalah harinya Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian yang mengatakan, Selamat pagi Bapak. Adik-adik semuanya, kita bersyukur untuk setiap hari-hari yang kita boleh lewati. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita menaikkan pujian itu yang sungguh di hadapan Tuhan ya. Berdoa dan kakak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan pertolongan-Mu. Kami anak-anak sekolah minggu boleh ada sampai sekarang ini, dan kami bersyukur itu semua karena berkat pertolongan-Mu. Dan sekarang ini Tuhan, kami siap beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu, biarlah ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap beribadah. Haleluya. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, hatiku percaya.
Oke adik-adik semuanya, kita akan segera mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk ya, silakan duduk dengan tenang. Dan cerita kali ini tentang Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, adik-adik penasaran apa panggilan Samuel? Kalau begitu, silakan ayo kita bersama-sama mendengarkan atau menyaksikan cerita tentang Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Selamat menyaksikan. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan.
Nah, adik-adik, ternyata Samuel dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi. Nah, adik-adik sangat luar biasa ya. Dari kecil Samuel telah dipanggil atau telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Nah, adik-adik, nabi itu adalah wakil Tuhan ya. Wakil Tuhan yang akan menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan. Nah, adik-adik juga harus mempersiapkan diri ya. Apa yang menjadi panggilan adik-adik? Ayo tanya kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menetapkan kita, telah menetapkan panggilan kita masing-masing. Seperti Samuel yang Tuhan telah tetapkan menjadi nabi dari kecilnya. Dan pastinya kita semuanya juga Tuhan telah menetapkan panggilan kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari menemukan panggilan adik-adik dengan terus dekat, berdoa, dan terus percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Sampai kantong persembahan dijalankan, kita beri pujian ini dengan semangat dan sukacita ya. Adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kakak akan memimpin kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggu sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Tuhan telah senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan anak-anak sekolah minggu juga telah membawa persembahan mereka kepadamu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar boleh digunakan dengan baik dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih, dan kami juga telah mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, seperti Samuel yang Tuhan telah panggil, yang Tuhan telah tetapkan menjadi nabi. Dan kami percaya juga, kami anak-anak sekolah minggu, bahwa Tuhan telah menetapkan dan telah memanggil kami. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh mengerti dan memahami setiap panggilan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan adik-adik sekolah minggu. Dan kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Kami mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.